Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa beraktivitas dan menjalankan kehidupan sehari-hari dengan sangat baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang hingga saat ini. Minaz zulumati ilan nur. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Huzaimi, saya mahasiswa UIN SMA Banten. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah hukum bisnis. Nah, jadi di pembahasan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penanaman modal asing. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita membahas tentang penanaman modal asing ini, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih kira-kira penanaman modal asing itu. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ya sebelumnya tentang penanaman modal asing ini. Jadi penanaman modal asing itu ialah penanaman modal yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau diri kita sendiri di suatu negara untuk melakukan bisnis di negara lain. Jadi secara umum, investasi asing terjadi ketika seorang investor melakukan bisnis asing di perusahaan asing. Nah, jadi penanaman modal asing ini juga kita bisa sebut sebagai investasi asing. Mengapa sih kira-kira investasi asing ini terjadi? Investasi asing ini terjadi ketika seorang investor melakukan bisnis asing di perusahaan asing atau memperoleh aset bisnis asing. Namun, jenis investasi ini berbeda dari investasi portofolio. Kenapa? Karena investor hanya membeli saham ekuitas di perusahaan asing. Seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui bersama bahwasanya penanaman modal asing ini itu sangat penting dan berguna sekali untuk kita. Karena apa? Karena tidak hanya untuk badan usaha ataupun perusahaan-perusahaan yang ada dalam negeri itu sendiri, tetapi juga untuk negara, terutama pada bidang konstruksi. Kemudian, ini menjadi salah satu cara negara menerima dana untuk kegiatan pembangunan. Kemudian, penanaman modal ataupun investasi ini menjadi cara juga suatu negara untuk memperoleh pembiayaan pembangunan dari luar negeri maupun dalam negeri sendiri. Nah, untuk kesimpulannya mengenai penanaman modal asing ataupun investasi asing ini adalah bahwasanya ini adalah sebuah kegiatan yang sangat penting dan membantu pembiayaan negara dalam hal apapun, terutama peningkatan ekonomi dan pemasukan negara itu sendiri. Jadi, kita sebagai warga negara berkewajiban untuk membantu negara kita ini supaya tidak terjadinya kepailitan di masa depan. Nah, maka dari itu kita sebagai warga negara harus sadar bahwasanya ini adalah penting. Ini adalah kegiatan awal yang harus kita lakukan karena untuk mensejahterakan semuanya dalam hal apapun. Nah, kemudian penanaman modal asing ataupun investasi asing ini mempunyai suatu legalitas yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena ini untuk membantu kita agar tidak salah langkah melakukan penanaman modal asing ini. Yang pertama di situ ada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, kemudian berwawasan lingkungan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu asas-asas yang ada pada dalam penanaman modal, seperti itu. Nah, pasti kalian bertanya-tanyakan mengenai apa sih kira-kira tujuan penanaman modal ini? Nah, di sini tuh penanaman modal fungsinya ataupun tujuannya sangat banyak sekali. Yang pertama,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta yang terakhir, mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real. Jadi di sini sangat banyak sekali kan tujuan dari penanaman modal asing. Nah, itu yang perlu kita ketahui bahwasanya penanaman modal asing ini sudah mempunyai legalitas dan mempunyai tujuan yang sangat luar biasa sekali untuk melakukan pembangunan ekonomi ataupun pembangunan di negara ini supaya lebih berkembang dan maju seperti itu. Nah, di sini saya akan berikan salah satu contoh proses pendirian perseroan terbatas dalam penanaman modal asing ataupun PMA. Jadi, dalam mendirikan PT disyaratkan bahwa seluruh pemegang sahamnya adalah warga negara Indonesia. Dalam hal ini terdapat unsur asing baik sebagian ataupun seluruhnya. Maka PT tersebut harus berbentuk PT PMA, penanaman modal asing. Suatu PT biasa yang dalam perkembangannya masukkan pemodal baru yang berstatus, baik itu perorangan maupun badan hukum, maka PT tersebut harus merubah statusnya menjadi PT PMA. Secara umum, syarat-syarat dan tahapan-tahapan untuk mendirikan PT PMA adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengajuan izin sementara untuk pendirian PT PMA melalui BPKM. Kemudian, pembuatan akta pendirian PT PMA. Setelah izin dari BKPM keluar, maka dapat mulai untuk proses pendirian PT PMA. Kemudian setelah itu, salinan akta akan selesai dalam jangka waktu maksimal 2 minggu kerja. Untuk langkah-langkahnya adalah: pertama, pengajuan izin sementara untuk pendirian PT PMA melalui BPKM, kemudian pembuatan akta pendirian PT PMA. Nah, setelah izin dari BPKM keluar, maka dapat mulai untuk proses pendirian PT PMA. Kemudian selanjutnya, salinan akta akan selesai dalam jangka waktu maksimal 2 minggu kerja sejak pendatanganan akta. Kemudian, pengurusan domisili dan NPWP atas nama PT yang bersangkutan. NPWP yang dibuat untuk PT PMA harus NPWP khusus PT PMA. Waktunya kurang lebih 12 hari kerja. Kemudian selanjutnya, pembukaan rekening atas nama perseroan dan menyetorkan modal saham dalam bentuk uang tunai ke kas perseroan. Pengajuan pengesahan ke Departemen Kehakiman waktunya kurang lebih 1,5 bulan. Nah, setelah keluar pengesahan dari Departemen Kehakiman ini, dapat diurus tanda daftar perusahaan ataupun TDP dan wajib daftar perusahaan ataupun WDP. Nah, waktunya itu kurang lebih 2 minggu. Setelah semua prosedur dilewati, maka harus dilanjutkan dengan jenis usahanya, yaitu apabila merupakan industri, maka harus diurus izin lokasinya. Seperti itu. Yang pertama, pengurusan izin lokasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria ataupun Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi, menentukan setiap perusahaan harus mengurus izin lokasi dengan mengajukan permohonan ke bupati ataupun wali kota di mana perusahaan berdomisili dengan pernyataan fakta yang ada di dalam penanaman modal asing. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa persyaratan untuk kita mengajukan izin lokasi mengenai pendirian PT PMA ataupun perseroan terbatas. Yang pertama, mengisi formulir permohonan, fotokopi KTP, fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi surat persetujuan presiden ataupun kepala BKPM bagi pemohon yang menggunakan fasilitas PMA ataupun PMDN. Mungkin
Cukup sekian pembahasan materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.